Hai, kami dari Universitas Bung Hatta, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan, ingin memberikan sedikit ilmu tentang sistem reproduksi pada ikan. Mata kuliah Iktiologi Perairan. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya Resti Oktaviolanda. Saya Ella Permata Faisa. Saya Atsilani Samri. Saya Belerisa. Perkenalkan, nama saya Diki Okta Saputra. Oke, talk about a fish reproductive system here. Kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada ikan, hermaprodit, terus epipelus, siklus reproduksi, sama siklus ovarium, dan juga sistem genetika pada ikan. Yang pertama, sistem reproduksi pada ikan, yaitu pengembangbiakan. Kita bisa lihat di sini, tipe reproduksi biseksual itu sel sperma dan sel telur berkembang terpisah dalam individu jantan dan betina. Terus juga yang kedua, hermaprodit, yaitu sel sperma dan sel telur terdapat dalam suatu individu. Tipe ini dibedakan menjadi 3 macam nih. Sebelum itu, aku ingin kenalin dulu nih. Ini gambar ikan kakap merah. Terus ini juga gambar ikan kerapu. Nah, yang pertama, hermaprodit sinkronik. Golongan ikan yang gonad atau sel kelamin betina dan jantan dapat matang dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, pada ikan Ceranus sp, golongan ikan kakap, kerapu, dan hepatus. Seperti gambar yang telah kita tayangkan sebelumnya. Yang kedua, hermaprodit protandri. Golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis jantan menjadi jenis betina. Misalnya, pada ikan kakap merah. Yang ketiga, hermaprodit protagini, golongan ikan yang mengalami perubahan jenis dari betina menjadi jantan. Contohnya adalah belut sawah dan kerapu. 3. Parthenogenesis, terjadinya embrio tanpa fertilasi telur. Androgenesis, yaitu sperma mengaktifkan sel telur tetapi berkembang telur dalam inti sel tanpa distribusi sel sperma. Genogenesis, yaitu sel sperma memacu perkembangan telur tanpa menurunkan hereditas yang dimiliki tanpa kontribusi genesis dari sperma. Embrio yang dihasilkan selalu berkelamin betina yang tidak mempunyai sifat genetik jantan. Sistem genitalia jantan yaitu terdiri dari tetes, ductus, spatatius, dan lubang pengeluaran spatozoa. Betina yaitu ovarium, evedet, dan lubang pelepasan telur. Elasmobranchi. Testes jantan berpasangan dan disimpan dalam kantong di sekitar oesophagus, dikeluarkan melalui dasper sirip ana. Ovarium pada betina tanggal telur dibentuk di ovarium, dialirkan ke oviduk di sekitar oesophagus. Bila telur sudah masak, langsung dikeluarkan. Siklus reproduksi. Sebagian besar ikan mempunyai siklus temporal, musiman, dan bentuknya. Umumnya ikan akan memijah tiap bulan atau 4 minggu. Golongan ikan gupi atau ikan seribu. Tiap 3-4 bulan, muja atau nilamas, lele, dan lain-lain. 2-1 kali dalam hidupnya, salmon atau sidat, dan lamprey laut. 3. Tiap tahun musim tertentu, contoh musim hujan. Pemijahan ikan dapat terjadi jika hidup dalam lingkungan yang ideal. Reproduksi dipengaruhi oleh koneksi eksternal, suhu, cahaya, atau bau air yang mempengaruhi syaraf, kemudian ke CES atau Central Nervous System, ke hipotalamus dan pituitary, dan ke genes. Loternal merupakan ritme internal yang mengatur sebagai atau seluruh reproduksi musiman atau tingkat kesehatan ikan, kecukupan gizi, genetis, hormon yang berkaitan dengan neuroendokrin. Seksual primer organ yang berhubungan langsung dalam proses reproduksi. Yang pertama yaitu
fase persiapan, yang kedua itu pre-spawning, 3 post-spawning. Dan adapun ikan mempunyai ciri yang pertama yaitu seksual primer, seksual sekunder, dan seksual sekunder tambahan. Ciri seksual primer organ yang berhubungan langsung dalam proses reproduksi. Yang pertama itu organ reproduksi jantan, testes dan sepasang sel sperma yang membentuk sperma hormon seks. Organ reproduksi betina adalah sepasang ovum, kedua ovarium ditunjang oleh menstruasi mesofaria, berupa kantong kosong yang di dinding luarnya berlipat-lipat. Yang kedua itu ciri seks sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan proses reproduksi. Misalnya bentuk tubuh, warna tubuh, ekor yang memanjang, dan lain-lain. Dan ciri sekunder tambahan yaitu merupakan alat tambahan pada pemijahan. Adapun contoh ciri seksual sekunder tambahan yaitu contohnya ikan mujair. Saat musim pemijahan, ujung-ujung siripnya akan berwarna merah, perut yang membuncit dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ovarium dan spermatozoa ovum. Telur ikan dilindungi oleh karyon. Sel telur